dibukukan, yaitu dengan meletakkan penafsiran ayat di bawah ayat tersebut. Terus yang ketiga, ada membukukan tafsir dengan meringkas sanadnya dan menukil pendapat para ulama tanpa menyebutkan orangnya. Terus era kodifikasi yang keempat, pembagiannya itu pembukuan tafsir banyak diwarnai dengan buku-buku terjemahan dari luar Islam, seperti filsafat-filsafat Barat, ilmuwan-ilmuwan Barat itu melakukan pembukuan tafsir, pembukuan tafsir banyak dengan buku-buku terjemahan dari luar Islam. Jadi mereka para mufasir itu menukil dari terjemahan luar Islam. Terus yang kelima yaitu tafsir maudhu'i. Sudah selesai. Coba jelaskan. Terima kasih. Jelaskan sedikit tafsir maudhu'i apa? Tafsir maudhu'i. Maudhu'i itu kan artinya tema. Bentar Ustaz. Tafsir maudhu'i adalah metode tafsir yang berusaha mencari jawaban Al-Quran dengan cara mengumpulkan ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai tujuan yang satu, yang bersama-sama membahas tentang topik atau judul yang sedang dibahas. Oke, ya. Gitu. Dengan masa turun, asbabun nuzul yang selaras dengan sebab-sebab turunnya, gitu-gitu. Dah. Ya, silakan. Yang ini diskusi yang mau bertanya. Ada yang mau ditanyakan? Saya tutup dulu ya presentasi. Ya, tutup dulu saya perwakilan dari kelompok 3, mohon maaf atas segala kesalahan. Terus lanjut dengan si pertanyaan. Silahkan. Ini ketua kelasnya siapa ini? Atau koordinator? Koordinatornya siapa? Maaf Pak, koordinator dari BEM apa bagaimana Pak? Ya, ini koordinator yang ini perkuliahan ini. Dari BEM-nya ya Pak? Ya, intinya koordinator aja, mau dari mana aja yang boleh aja. Ya, Pak Sakinah apa Umun ya? Nah, maksudnya pastikan ini yang pemakalah itu supaya selesai Zoom juga yang presentasi selesai. Jadi tatap muka via Zoom ini harus dimanfaatkan untuk presentasi, jangan sampai ada yang tidak. Ya, bisa dipahami ya? Iya Pak. Untuk pertemuan selanjutnya akan dimaksimalkan. Silakan yang mau didiskusikan. Pada kemana ini? Kenapa pada diam ini? Iya, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Silakan yang mau bertanya. Iya, Afwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada saudari Priska Anggia Putri ya. Terima kasih atas penjelasannya tadi. Bisa sedikit memperjelas tentang yang terakhir itu tentang era kodifikasi itu yang nomor urut 3 kan dia ada 5 bagian. Itu bisa diperjelas contohnya sedikit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Afwan, pertanyaannya bisa diulangin soalnya suaranya kecil banget.
Ya, jadi begini, Saudari Friska, bisa dengar suara saya dengan jelas? Iya, iya bisa berusaha untuk mendengarkan. Silakan. Sebentar. Ya, jadi pertanyaan saya seperti ini. Kan tadi antum kan menjelaskan tentang era apa tadi? Era kodifikasi. Ya, era kodifikasi itu kan ada 5 bagian ya. Iya, terus Nah, bisa diperjelas yang contoh yang bagian yang ketiga. Afwan, itu saya belum terlalu paham. Terima kasih. baiklah, era kodifikasi. Saya ulangi ya, era kodifikasi kan tadi ada 5 kan. Tahap yang pertama yaitu tafsir masih belum dibukukan secara sistematis, kayak belum urut antara ayat demi ayat, surat demi ayat. Para ulama itu cuma mengumpulkan hadis-hadis yang tersebar. Itu tahap yang pertama. Tahap yang kedua, muncul beberapa ulama yang menulis tafsir secara khusus dan berusaha untuk memisahkan antara penafsiran Al-Quran dari usaha pengumpulan tadi. Itu ada yang sudah berusaha memisahkan tadi. Terus tafsir itu disanadkan kepada Rasulullah, para sahabat, dan para tabi'in yang sering kita kenal dengan tafsir bil maksur. Nah, pada tahap ketiganya, perkembangan tafsir tidak hanya berhenti pada corak tafsir bil maksur tadi, tetapi berlanjut pada perkembangan selanjutnya, di mana sudah muncul sejumlah mufasir dalam aktivitasnya mulai meringkas sanad-sanad dan menghimpun berbagai pendapat tanpa menyebutkan pemiliknya. Makanya pada masa ini itu terjadi pemalsuan dalam bidang tafsir yang mengakibatkan bercampurnya antara riwayat-riwayat yang sahih dengan yang tidak sahih. Karena tadi tidak disebutkan siapa pemiliknya, tidak disebutkan pemiliknya. Sehingga para peneliti dan para pengkaji kitab-kitab itu beranggapan bahwa semua riwayat yang terdapat di dalamnya ini adalah sahih. Yang pada akhirnya mereka juga menjadikan riwayat-riwayat tersebut itu sebagai sumber penafsiran. Terus pada tahap keempat, bangunlah para ulama-ulama yang bersungguh-sungguh untuk menafsirkan Al-Quran. Maka di antara para ulama-ulama tersebut terdapatlah ulama-ulama tafsir yang benar-benar sungguh-sungguh untuk menafsirkan Al-Quran dengan dasar diroyat, yaitu menafsirkan Al-Quran diroyat bil ma'qul. Sampai sini paham nggak, Logika? Nah, pada masa tahap keempat ini juga mulailah para golongan mufassirin itu mengoreksi riwayat-riwayat yang berasal dari Israiliyat, dan mulailah pemeriksaan baru didasarkan atas petunjuk-petunjuk akal dan keterangan-keterangan yang nyata. Terus juga pada masa tahap keempat ini tafsir juga mempunyai sanad yang lebih kuat karena mufassir itu tidak lagi menerima riwayat-riwayat yang dinukilkan, melainkan lebih ke yang sahih-sahih aja, yang bisa diterima dengan akal sehat, yang bisa diterima juga oleh kaidah-kaidah ilmu balaghah atau ilmu bahasa. Ada yang ditanyakan lagi? Udah paham apa gimana? Oke, terima kasih Friska. Ya. Ada yang mau ditanyakan lagi?
silahkan mau bertanya ke kelompok 1 atau 2 atau 3, kan banyak makalahnya. Afwan Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Pertanyaan ini ditujukan kepada kelompok 1, kelompoknya Muna. Jadi pertanyaan saya kan pertama itu ada, kalau tafsir tuh banyak ya karya-karyanya, kitab-kitabnya. Terus terjemah juga itu ada karyanya. Nah, sedangkan takwil itu bagaimana? Apakah ada ulama yang mengkaji khusus ayat-ayat takwil? Jika ada, karyanya itu karya kitab apa gitu? Sekian dari saya, terima kasih. Ayo, silakan. Makalahnya mana? Kemana ini pemakalahnya nih? Mana? Silakan kepada pemakalah. Tuti, bisa ulangi lagi pertanyaannya, mungkin kurang jelas. Baik. Jadi pertanyaannya, kalau kitab tafsir kan banyak tuh, terjemah juga ada. Sedangkan ayat-ayat yang kitab atau karya yang membahas tentang ayat yang ditakwilkan itu tuh ada nggak begitu? Tuti mau nanya sama kelompok berapa? Sama kelompoknya Muna, kelompok 1. Sama kelompok 1. Kelompok 1 silakan menjawab, bisa menjawab. Mana ini kelompok satunya? Silakan kelompok 1, Muna. Muna, Dini. Terus Absen Anissa. aja nih pun, absen yang merasa kelompok 1. Muna, Dini, Anissa, Sinta Dewi. Satu lagi. Silakan kelompok 1 yang bersedia menjawab, bisa langsung dijawab. Masih jam nggak? Bagaimana dengan kelompok 1? Ada. Yang bersedia menjawab bisa langsung menjawab, kelompok 1.
Coba yang masih join kelompok 1, ada nggak? Nggak, udah nggak ada. Masih ada nggak itu apa? Oh, ini yang moderatornya ini masih ada nggak itu yang ditanyain? Iya. Dini Febrianti masih join ya dari kelompok 1, bisa silakan menjawab. Iya, sebentar lagi dicari jawabannya. Belum nemu. Oke, silakan yang lain. Oke. Untuk Tuti masih dicari ya jawabannya. Ada yang mau nanya lagi nggak? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin izin bertanya. Dari macam-macam tafsir untuk kelompok 2. Apa namanya? Saya boleh minta tolong dari Lughai, Ijmali, Muqarrin sama Maudhu'i itu. Maksud saya ini penjelasan lebih rincinya, lebih jelasnya itu seperti apa? Ya, silakan. Terima kasih. Kelompok 2, silakan. Justin. Silakan dijawab. Silakan dijawab. Kelompok 2. Kelompok tani. Bukan. Ada ini. Oke, sembari ini ya menunggu jawaban dari pemakalah terkait tafsir, takwil dan terjemah. Tadi secara umum sudah dijelaskan oleh pemakalah ya. Bagaimana definisi tafsir, bagaimana definisi takwil dan terjemah. Terjemah itu tafsir ya sudah ya. Untuk memudahkan kita dalam memahami Al-Quran. Kalau takwil itu adalah memalingkan makna Al-Quran dengan makna yang lain. Sedangkan kalau terjemah itu adalah mengalih bahasakan dari bahasa yang satu ke bahasa lain. Nah, bukan hanya ini, jangan memahami bahwa terjemah itu hanya
menerjemah atau mengalih bahasakan Arab ke Indonesia. Bukan itu saja. Setiap bahasa yang dialihkan ke bahasa tertentu itu namanya terjemah. Nah, ya, diterjemah misalnya ke dalam bahasa Arab, terjemah ke dalam bahasa Inggris, terjemah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, itu semua. Nah, kan sekarang buku-buku naskah seperti misalnya tafsir Ibnu Katsir banyak yang sudah menterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Nah, dan tafsir-tafsir yang lainnya Ibnu Abbas juga ada ya, syarah Ibnu Hisham, syarah misalnya Imam Suyuti dalam syarah syarah Bulughul Maramnya, syarah Bukhari Muslim, ya, dan macam-macam itu semuanya sudah banyak diterjemah, dialih bahasakan ke bahasa Indonesia. Dan begitu sebaliknya, buku-buku yang misalnya yang reputasi internasional itu dialih bahasakan ke bahasa Inggris, ke bahasa Arab, gitu. Bahkan kan kalau di saya ini saja, kalau misalkan skripsi itu kan abstraknya itu kan diterjemahkan dalam atau ditranslate ya ke dalam bahasa asing Arab dan Inggris. Nah, itu terkait tentang terjemah. Kenapa perlu terjemah? Ini yang sangat mendasar perlu digarisbawahi ya. Kenapa Al-Quran itu perlu diterjemah? Jangankan diterjemah, untuk membaca Al-Quran saja masih banyak di kalangan umat Islam yang masih buta aksara, buta baca Quran. Ya, apalagi terjemah. Membaca Al-Qur'annya saja masih banyak yang belum bisa, apalagi terjemahnya. Satu sisi sebenarnya kalau di era sekarang ini, di era milenial, karena dengan banyaknya terjemah seperti terjemah Departemen Agama, sebenarnya tidak ada alasan lagi untuk kita, siapapun umat Islam, mengatakan bahwa tidak paham Al-Quran. Karena dalam terjemah itu sudah ada bahasa Indonesia. Dulu bahkan kalau dalam sejarah, tadi kita bahas sejarah ya, sejarah perkembangan tafsir. Kalau kita kembali kepada sejarah pengumpulan Al-Quran, sampai kepada sejarah penulisan kitab Al-Quran, ya itu kan semua bahkan tidak memiliki baris ya, tidak ada sakalnya. Nah, oleh ulama-ulama qurra, ulama-ulama itu kemudian melengkapi tulisan Al-Quran itu dengan sakal barisnya untuk memudahkan. Kemudian lagi supaya mudah dipahami, diterjemah, bisa keterjemah bahasa Inggris yang sudah menjadi bahasa internasional oleh ulama-ulama kita melalui Departemen Agama, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Ini adalah sebuah upaya-upaya yang dilakukan oleh ulama-ulama kita supaya umat Islam ini memahami Al-Quran. Tafsir ya, tafsir tadi kan tadi sudah disinggung juga terkait dalam memahami, karena di dalam Al-Quran itu ada ayat-ayat yang ada ayat nasakh wa mansukh, ada ayat yang sifatnya umum ya, global. Nah, ini perlu penafsiran. Dalam misalnya terkait dalam penafsiran dalam Birrul Walidain misalnya kan. Nah, ini kan perlu penjelasan para ahli-ahli tafsir. Terkait dengan takwil, mengalihkan atau memalingkan makna Al-Quran dengan makna lain. Nah, takwil ini adalah karena di dalam makna Al-Quran itu artinya memalingkan makna Al-Quran itu dengan makna lain. Seperti misalnya
ada tafsir itu kan karena dia tidak menemukan mungkin seperti tafsir apanya maudu'inya, ayat dengan ayat yang memperjelas ayat dengan ayat, karena tidak ditemukan lagi juga ayat dengan hadis atau dengan yang lain, maka ada di kalangan apa itu dengan mengambil tafsirnya itu dari Israiliyat. Nah, ini dengan makna lain maksudnya ya. Memalingkan makna Al-Qur'an dengan makna lain. Nah, kapan tafsir Israiliyat ini bisa digunakan? Selama tidak ada ditemukan dalam Al-Qur'an maupun hadis. Dan yang perlu menjadi catatan adalah pengambilan riwayat-riwayat Israiliyat itu boleh dijadikan sebagai membantu memahami Al-Qur'an selagi tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, itu. Karena riwayat-riwayat Israiliyat ini juga banyak yang ini ya, banyak yang tidak sesuai dengan Al-Qur'an dan hadis. Nah, artinya Israiliyat ini buatan manusia ya. Tapi Israiliyat itu dari sisi lain juga ada. Nah, Israiliyat itu kalau kita lihat sejarahnya kan Israiliyat ini untuk riwayat dari Bani Israel. Jadi ada hal-hal tertentu yang memang tidak bisa tidak ada penjelasannya dari Al-Qur'an dan hadis, tetapi ada penjelasannya dari riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, begitu. Sejarah perkembangan tafsir ya. Sejarah perkembangan tafsir, tafsir tertua di dunia ini adalah tafsir Ibnu Abbas. Tadi sudah dijelaskan oleh pemakalah ya, bahwa tafsir Ibnu Abbas ini adalah rujukan dalam menafsirkan setiap ayat Al-Qur'an. Karena Ibnu Abbas selain daripada yang disebutkan oleh pemakalah tadi, bahwa beliau adalah orang yang menjadi rujukan para sahabat terkait dengan memahami Al-Qur'an. Nah, itu sementara tambahan dari saya. Silakan dijawab tadi. Ini sembari menunggu jawaban dari pemakalah tadi itu. Mana pemakalahnya? Ya, pada kelompok 1 silakan menjawab. Mana? Bisa dijawab gak? Kelompok 1. Nggak nemu Ustaz jawabannya. Ya? Nggak nemu jawabannya. Lah, kok bisa nggak nemu? emang kok nggak ketemu itu, emang nanyanya ke siapa? Ini apa referensi yang mau kita ambil. Tapi nggak ada di situ yang rutinanya. Apa tadi apanya? Pertanyaannya? Pertanyaannya itu kan kalau misalkan tafsir itu ada kitabnya, banyak karyanya. Terjemah juga kan karyanya ada. Nah, kalau misalkan karya yang membahas takwil sendiri itu khusus ayat takwil yang ditakwilkan gitu ada gak, Pak? Oh, kalau khusus ya. Kalau khusus ayat yang ditakwil, itu memang belum kita temukan. Nggak tahu ya sekarang ya. Nanti coba kita lacak, browsing atau coba nanti di perpustakaan repository. Coba kita searching, mana tahu sudah ada khusus kitab yang membahas tentang takwil. Selama Bapak kuliah di S3 di UIN Syarif Hidayatullah, ada metodologi tafsir. Nah, di situ kan guru-guru besar tafsir ada Profesor Said Agil Munawar, ada Profesor Nasaruddin Umar, ada Profesor Tibraya. Dan dosen-dosen tersebut
ketika terkait dengan takwil pun tidak ada kitab khusus ya. Tapi di dalam beberapa tafsir yang dikutip itu memang ada seperti misalnya tafsir Toba-Tobai ya. Nah, itu mengutip dari perkataan Prof. Nasar, itu banyak mengangkat ini ya takwil dalam Al-Qur'an. Mengalihkan apa tadi memalingkan maknanya itu dengan menggunakan riwayat-riwayat Israiliyat. Nah, itu. Nah, begitu ya. Jadi kalau secara khusus sepertinya belum artinya bukan tidak ada ya, belum kita temukan. Nah, silakan nanti dicari. Nah, silakan yang lain. Silakan. Ada lagi, Dini? Sudah. Sudah selesai apa masih ada? Ustaz, pertanyaan untuk Irisma aja tadi. Ada tadi Ina. Emang nanya sama kelompok kita? Iya, yang macam-macam tafsir. Yang inian, Lugai, Ijmali, Mukarrir.